Wa awwalu man amana bihi, adapun orang yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad minar rijali, dari laki-laki, adalah Abu Bakar alaihi radhiyallahu anhu. Pertama kali orang beriman kepada dakwah Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Sahibul Ghari, yang nanti akan menjadi teman Rasulullah ketika bersembunyi dalam gua. Was-siddiqiyah, dan Abu Bakar itu mempunyai siddiqiyah, sifat membenarkan. Di sini Abu Bakar itu punya sifat komitmen yang tinggi. Bahasa sekarang komitmen. Wa minas sibyani, dan yang pertama kali yang beriman dari generasi anak-anak, dari pemuda kan dirombak. Dari laki-laki dewasa siapa? Dari anak remaja Aliun bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, orang anak pemuda yang pertama iman kepada Rasul. Wa minan nisa'i, dari perempuan Khadijah, istrinya sendiri, yang pertama kali beriman dari perempuan. Allati tsabbatallahu biha, yang telah menetapkan, memperkuat siapa Allah, biha dengan Khadijah, qalbahu, pada hatinya Nabi Muhammad, wa waqah, dan menjaga siapa Allah pada Nabi Muhammad. Jadi dari perempuan siapa? Siti Khadijah itu istri yang sangat setia, istri yang sangat malah membesarkan hatinya Nabi Muhammad. Jangan kecil hati, jangan takut, jangan mundur, terus maju. Siti Khadijah selalu begitu, selalu mengatakan pada Muhammad, jangan mundur, jangan minder, jangan takut, jangan khawatir, terus maju. Wa minal mawali, dari kelompok mawali. Mawali itu apa? Mawali itu bukan orang Arab tapi jadi orang Arab. Bukan orang Arab tapi jadi Arab. Wa minal mawali, dan dari mawali siapa yang pertama kali beriman? Zaid bin Harithah, sahabat Zaid bin Harithah. Wa minal ariqai, dari budak siapa yang pertama kali beriman dari budak? Bilalun, sahabat Bilal. Alladzi 'adzabahu fillahi Umayyah, yang menyiksa kepada Bilal fillahi, dalam mempertahankan agama Allah. Siapa? Umayyah. Bilal itu budaknya Umayyah. Begitu tahu Bilal masuk Islam, disiksa, dijemur di panas-panas 45 derajat, ditindih dengan batu besar dadanya, dicambuk, tapi Bilal tetap Allahu Ahad, nggak mau keluar dari Islam. Itu Sayyidina Bilal. Budak hitam itu orang hitam, orang Afrika aslinya, orang hitam, Al-Habasyi, jadi orang Ethiopia aslinya. Budak. Lagi disiksa oleh majikannya Umayyah, Sayyidina Abu Bakar lewat. Stop. Penyiksaannya stop. Sudah, saya merdekakan, saya bebaskan dari perbudakannya. Dibeli dengan harga mahal itu, saya bebas. Siapa yang bayar siapa? Sayyidina Abu Bakar. Wa aulahu, dan membebaskan kepada Bilal siapa? Maulahu, majikannya yang baru, Abu Bakar. Mina itqi, dari perbudakan, ma'aulah, apa yang telah dilakukan atau dimerdekakan oleh Abu Bakar kepada Bilal. Akhirnya Bilal tidak jadi budak, jadi orang yang merdeka sama dengan yang lain, ditebus dengan uang besar oleh Abu Bakar. Tsumma aslama Utsmanu, kemudian masuk Islam Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman ibnu Auf,
Kemudian wabnu ammati, dan anak bibinya Rasulullah itu Sofiyah, misanan Rasulullah itu namanya Sofiyah. Utsman bin Affan, Utsman bin siapa? Utsman bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Talha bin Ubaidillah, tulis ya Allah. Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, wa ghairuhum, dan lain-lainnya, mimman anhalahu siddiqu rahiqat tasdiqi wa saqah, mimman dari orang anhalahu yang memberi minum kepada orang itu siapa? As-Siddiqu Sayyidina Abu Bakar, rahiqat tasdiqi, dengan minuman tasdik, kepercayaan, wasaqahu, dan menyirami siapa? Abu Bakar kepada orang itu. Jadi yang dakwah ngejak teman-temannya ada maksudnya siapa? Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar bisik-bisik ngajak Utsman, bisik-bisik ngajak Sa'ad, bisik-bisik ngajak Sa'id, bisik-bisik ngajak Talha, terus Ibnu Auf. Itu Sayyidina Abu Bakar yang dakwah, yang berusukan kampung-kampung, bisik-bisik. Wa ma zalat ibadatu sallallahu wa syabu makhfiyah, dan ibadahnya Nabi Muhammad, salatnya, washabu, dan para sahabatnya, makhfiyah, sembunyi, takut kepada orang Quraisy, salatnya sembunyi, kalau sudah pada tidur hal sembunyilah. Hatta unzilat alaihi, sehingga diturunkan kepada Nabi Muhammad ayat apa? Fasda' bima tu'mar. Fasda', maka ngedek ngedek itu bahasa Indonesianya? Nampakkanlah dirimu bima tu'mar, dengan hal-hal yang diperintah. Jadi tadinya Nabi Muhammad itu dengan para sahabatnya itu kalau sholat sembunyi, kemudian ada perintah dari Allah, ayat Quran turun apa bunyinya gimana? Fasda' bima tu'mar, terang-teranglah, nampakkanlah kamu apa yang kamu perintahkan. Fajaharo, maka terang-terangan siapa Nabi Muhammad, bidu'ail khalqi, dengan mengajak makhluk, mengajak umat manusia, ilallahi, agar iman kepada Allah. Mulai ayat turun, ayat fasda' bima tu'mar, Nabi Muhammad terang-terangan dakwah di pasar, di masjid, di halaman masjid, terang-terangan lah. Nah, itu menjadikan orang Quraisy bereaksi keras. Ini Muhammad ngejak agama apa ini? Agama baru ini. Kita nggak kenal dengan agama Allah satu. Allah, kita semua sudah berabad-abad menyembah berhala. Ini Muhammad ngejak agama baru ini. Walam yab'ud minhu qaumuhu hatta 'aba alihatahum. Walam yab'ud, dan tidak jauh minhu dari Nabi Muhammad kaumnya Nabi Muhammad. Artinya tadinya tidak apa-apa. Quraisy tidak peduli dengan dakwah Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad mengkritik berhala, batu kok disembah, batu dimintai kayu, batu aja nggak bisa kaya kok. Batu dimintai pertolongan, batu aja nggak bisa menolong dirinya sendiri. Paham nggak? Berhala dibikin oleh tangan manusia, terus disembah. Si berhala ini bisa nggak menolong? Batu nggak bisa nolong, dimintai pertolongan. Batu nggak bisa ngasih hujan, dimintai hujan. Batu nggak bisa ngasih sembuh, dimintai sembuh. Masuk akal nggak? Jadi Nabi Muhammad mengkritik, jangan menyembah berhala, salah. Baru reaksi. Tadinya kalau Nabi Muhammad nggak mengkritik nggak apa-apa. Tapi begitu Nabi Muhammad mencaci maki berhala, mereka bereaksi. Walam yab'ud, dan tidak menjauh siapa minhu dari Nabi Muhammad kaumnya Nabi Muhammad, biasa-biasa aja lah, dekat. Hatta 'aba, sehingga Nabi Muhammad mencaci maki, mencela alihatahum, Tuhan mereka. Wa amaro, dan merintah Nabi Muhammad birafdi ma siwal wahdaniyah, dengan menolak selain tauhid, selain wahdaniyah. Pokoknya yang namanya Tuhan itu satu, enggak dua, enggak. Kita harus tauhid kepada Tuhan.
Fatajarra'u ala mubarazatihi bil adawati wa adzah. Fatajarra'u, maka berani siapa kaum ala mubarazati, melawan Nabi Muhammad, bil adawati, dengan permusuhan, wa adzah, dan menyakiti siapa, wa adzah, dan menyakiti Nabi Muhammad. Mulai bentrok, mulai konflik setelah Nabi Muhammad mencaci maki berhala, mulai ada permusuhan antara Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy. Washtadda 'alal muslimin al-bala'u fahajaru fi sanati 5 ila nahiyatin Najasiyah. Washtadda, dan sangat bertambah, 'alal muslimina, terhadap orang Islam, al-bala'u, ya cobaan, tindasan, digebuki orang Islam, digebukin orang Islam oleh bapaknya sendiri, kadang gak dikasih makan. Yang namanya Suhaib Ar-Rumi juga digebuki, Mus'ab bin Umar juga gak dikasih makan oleh ibunya, kecuali kalau murtad, tapi dia gak mau murtad. Maka setelah sangat memuncak penindasan terhadap orang Islam, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat hijrah ke negara Ethiopia. Negara di sana rajanya namanya Najasyi. Siapa namanya? Najasyi. Adil, rajanya adil. Orang Kristen, agamanya Kristen, adil gitu. Fahajaru, maka pada hijrah siapa muslim, siapa umat Islam, muslimin, fi sanati 5, tahun kelima dakwah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi 5 tahun. Setelah Nabi Muhammad jadi Nabi 5 tahun, kemudian Nabi merintah beberapa sahabat yang Islam hijrah ke negeri Najasyi. Ilan nahiyatin Najasyi, ke arah Najasyi, artinya ke negaranya Raja Najasyi. Wa hadaba alaihi wa ammuhu Abu Talib fahabahu kullum minal qawli wa tahama. Wa hadaba alaihi, dan melindungi kepada Nabi Muhammad, ammuhu, pamannya Nabi Muhammad, Abu Talib. Abu Talib melindungi. Fahabahu, maka pada takut kepada Abu Talib siapa? Kullun, semuanya, minal qaumi, dari kaum Quraisy, wa tahama, dan menjagalnya. Setelah itu Abu Talib, walaupun Abu Talib gak mau masuk Islam, Abu Talib tidak masuk Islam, tapi ponakan, ponakan dilindungi ya, walaupun dia tetap gak mau Islam, sampai mati gak masuk Islam. Tapi Abu Talib pamannya melindungi Nabi Muhammad. Wa furidu alaihi qiyamu ba'din minas sa'atil lailiyah. Wa furidu, dan diwajibkan alaihi kepada Nabi Muhammad, qiyamu ba'din, salat di antara bagian waktu malam. Jadi sebagai salat wajib di waktu malam sebagian, jam 11 sampai jam 9 gitulah. Wa furidu, dan diwajibkan alaihi kepada Nabi Muhammad, qiyamu ba'din, salat ba'din, setengahnya minas sa'atil lailiyah, dari jam waktu malam. Tsumma nusikha, kemudian dihapus kewajiban itu, biqaulihi, dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara minhu aqimus shalah. Turun ayat faqra'u, maka bacalah wahai orang mukmin, ma tayassara, apa yang gampang, minhu, dari Al-Qur'an, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa furidu alaihi, dan diwajibkan alaihi kepada Nabi Muhammad, rakaatani, 2 rakaat, bil ghotati, waktu pagi, wa rakaatani, dan 2 rakaat bil asyiyati, waktu sore. Tadinya sholatnya malam, sebagian malam, terus dihapus, diganti sholatnya 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Tsumma nusikha bi ijabis shalawatil 5 fi lailati masrah. Tsumma nusikha, kemudian dihapus si 2 rakaat pagi dan 2 rakaat sore itu, biijabi sholawatil 5, dengan wajibnya sholat 5 waktu, fi lailati masrah, di ketika malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kan diwajibkan 5 waktu kan ketika Isra Mi'raj kan. Wa mata Abu Talibin, dan wafatlah Abu Talib fi nisfi Syawal, di pertengahan bulan Syawal, min ashiril bi'tsati, dari tahun ke-10 dari diutusnya Nabi Muhammad. Wa azumat bi mautihi raziyah, wa azumat, dan maha berat bi mautihi, dengan sebab kematiannya Abu Talib, ar-raziyah, beban yang ditanggung oleh Nabi Muhammad. Nah, gini ceritanya.
Nabi Muhammad dan seluruh umat Islam dan seluruh Bani Hashim, siapapun yang melindungi Nabi Muhammad walaupun belum masuk Islam, dibekot di Shib Amir namanya, di jurang, dibekot, tidak boleh jual beli. Jadi dibeli oleh Nabi Muhammad itu nggak boleh, beli beras atau beli makanan nggak boleh, dibekot pokoknya, tidak disapa, tidak diajak bergaul, tidak boleh dijual beli sampai 3 tahun zamannya. Nabi Muhammad dan orang Islam dibekot. Di mana dibekotnya, di mana? Di Syi'ib Bani Amir. Nah, disitulah cobaan yang paling berat bagi Nabi Muhammad. Bani Hashim walaupun belum Islam, asal yang pro Nabi Muhammad, dibekot juga sampai kurus kering, sampai Abu Thalib kurus kering sampai wafat pada pertengahan bulan Syawal tahun ke-10, ketika tahun ke-10 dari bi'atsahnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad. Nah, tidak lama insyaallah watalatu Khadijah, dan mengiringi kepada Abu Thalib Khadijah, Siti Khadijah, ba'da 3 ayyamin, setelah 3 hari. Abu Thalib pamannya wafat, kemudian setelah 3 hari istrinya Khadijah wafat. Wasyaddal bala'u, dan memuncak al bala'u, cobaan, alal muslimina urah, al muslimina kepada orang Islam, urah ikatannya cobaan. Wa auqa'at Quraisyum bihi sallallahu alaihi wasallam ka kulla adhiyah. Wa auqa'at, dan menjatuhkan siapa Quraisy bihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulla adhiyah, segala tindakan yang menyakitkan. Nabi Muhammad itu disakiti gitu loh oleh semua orang Quraisy, disakiti. Nah, sudah 10 tahun akhirnya Nabi Muhammad pikir-pikir coba dakwah ke kota Thaif. Coba dakwah ke kota Thaif, 88 km dari Mekah. Coba kalau di Thaif barangkali orang mau Islam. Kalau di Mekah sukunya namanya suku Quraisy. Kepala sukunya namanya Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Kepala suku Quraisy namanya siapa? Alias. Kalau di Thaif sukunya namanya Bani Thaqif. Apa? Bani Thaqif. Ketua sukunya, kepala sukunya namanya Abdu Yalel. Namanya siapa? Abdu Yalel. Nabi ke sana, pergi ke Thaif, ditemani oleh Zaid bin Haritha. Satu orang aja temannya. Wa amma Thaif yad'u Thaqifan falam yuhsinu bil hijabati qirah. Wa amma, dan menuju siapa Nabi Muhammad at-Thaifat, kota Thaif, yad'u berdakwah siapa Nabi Muhammad Thaqifan, kaum Bani Thaqif. Namanya kaum, namanya suku Thaqif kalau di Thaif itu. Kalau di Mekah suku Quraisy. Falam yuhsinu, maka tidak berbuat baik siapa Thaqif bil ijabati, dengan mengabulkan qirahu, tawaran Nabi Muhammad. Orang Thaif menolak dakwah Nabi Muhammad. 1 bulan di Thaif, 1 bulan tidak satu pun ada orang masuk Islam. Satu aja nggak ada yang mau masuk Islam. Sebulan itu dakwah, tidak satu pun ada orang mau masuk Islam. Wa aghrau bihi sufaha'a, wa aghrau, dan memprovokasi siapa kaum Thaqif bihi kepada Nabi Muhammad as-sufaha, preman-preman. Sufaha itu preman-preman, orang bodoh-bodoh. Wal abida, dan hamba, budak-budak. Fasabbuhu, maka misu-misu, ngumpat-ngumpat siapa sufaha dan abid hu kepada Nabi Muhammad bi al-sinatim badiyah, dengan lisan, dengan cangkem, dengan lisan yang kotor. Nah, orang-orang Thaif memerintahkan budak-budak, anak-anak muda, preman-preman supaya mencaci maki Nabi Muhammad. Supaya mencaci. Jadi anak-anak muda dikumpulkan, ayo caci maki Nabi Muhammad. Nah, kamu gendeng, kamu gila, kamu orang enggak waras, kamu orang itulah kira-kira. Sana pergi, sana pulang, jangan ke sini. Bahkan faramahu bil hijarati hatta khudibat bid-dima'i na'la. Faramahu, maka melempari siapa sufaha wal abid hu kepada Nabi Muhammad bil hijarati, dengan batu, hatta khudibat, sehingga khudibat mana asal namanya pacar, apa namanya?
Pacaran apa? Pacaran apa saya? Pacar bukan pacar kekasih, bukan pacar ini pacar. Bahasa Indonesia apa? Mana yang anak Betawi mana anak Betawi? Yang anak Betawi mana? Lagi pulang. Itu Betawi. Apa? Bikin merah-merah itu apa? Bikin merah bunga apa namanya? Pacar. Ya. Apa? Yang anak Betawi, Ibu Betawi kan? Apa? Pacar. Oh ya udah. Hatta hudibat sehingga dipacari bidimai dengan darah, dengan dipacari bukan dengan pacar merah daun apa ya, bukan, tapi dengan na'lahu, dua sendalnya Nabi Muhammad. Artinya mereka melempari Nabi Muhammad dengan batu sampai Nabi Muhammad berdarah-darah, sampai sandalnya Nabi Muhammad merah dengan seakan-akan dipacari. Ini bahasanya tinggi sekali, ini bahasanya sangat tinggi. Jadi mereka melempari Nabi Muhammad dengan batu sampai sendalnya penuh dengan. Tsumma ada sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali sahabat Nabi Muhammad ila Makkah, menuju ke Mekah hazinan dengan sedih. Fasalahu malakul jibali filaki aliha, fasalahu, maka minta kepada Nabi Muhammad malakul jibali, malaikat yang jaga gunung, fi ihlaki aliha, dalam menghancurkan penduduk kota Taif, dawil asabiyah, yang mempunyai fanatisme. Faqala, maka jawab siapa Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad dilempari batu, malaikat yang jaga gunung menawarkan diri, Muhammad siap, saya diperintah, ayo suruh ngapain. Orang Taif saya jungkir balikan, saya lempari dengan batu, saya bisa, kata malaikat yang jaga. Taif saya lempar dengan batu dari gunung ini, mati semua nanti orangnya itu. Apa saya balik tanahnya, saya balik supaya mati semua yang melempari kamu. Apa jawab Nabi Muhammad apa? Jawab Nabi Muhammad apa? Tidak. Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad, ini sesungguhnya aku arju, mengharapkan, ayyukhrijallahu, mengeluarkan siapa Allah, min aslabim, dari keturunannya orang Taif, mayyatawalla, orang-orang yang beriman. Paham enggak? Jadi malaikat yang jaga gunung pada nawarkan kepada Nabi Muhammad, silakan, saya diperintah, minta saya apakan? Apa maumu Muhammad? Saya apakan orang Taif? Saya lempari batu, apa saya balik tanahnya biar mati semua? Jawabnya Nabi Muhammad, tidak, saya menunggu keturunannya. Jadi kalau yang ini belum iman, mudah-mudahan anaknya. Kalau anaknya belum iman, mudah-mudahan cucunya. Kalau cucunya belum iman, mudah-mudahan cicitnya. Ya betul tuh. Sampai sekarang kota Taif orangnya Islam semua kan? Sampai sekarang orang Taif Islam semua. Coba kalau dulu Nabi Muhammad nurutin tawarannya malaikat, nggak ada orang Taif sudah, nggak ada penduduk Taif. Nah, itu Nabi Muhammad orangnya sabar, dilempari malah. Coba kalau kamu ditawarin oleh malaikat, saya balas ya orang melempar kamu, wah ya cepet. Ya udah bunuh aja, binasa, habisin aja yang melempari saya tuh. Kalau kita ditawari malaikat, kalau Nabi Muhammad tidak, malah mendoakan. Mudah-mudahan anak-anaknya, keturunannya pada masuk Islam. Kayak kita ini di Jawa ini, dulu kakek-kakek kita enggak Islam, enggak. Dikira Islam apa? Dulu kita masuk zaman Majapahit, Hindu. Entah kakek kita keberapa, entah kakek kamu keberapa dulu Hindu. Masuk Islam oleh Wali Songo, diislamkan. Kemudian sampai ke kita ini. Dulu kakek kita zaman Majapahit, yang hidup zaman Majapahit, apa Islam? Yang menurunkan kita, yang menurunkan kamu, itu bukan orang Islam, bukan. Dulunya orang Hindu, orang Buddha, zaman kerajaan Majapahit, zaman Bahela, zaman kunonya. Terus datang agama Islam dibawa oleh Wali Songo.